Selamat datang di channel ini. Channel ini akan membahas seputar alur cerita film dan informasi-informasi yang terkait film tersebut. So stay tuned and enjoy the show. Hai film lovers, finally kita akan membahas film yang sempat viral nih guys. Katanya film ini adalah film horor terseram di Taiwan loh. Waduh. Ya, the one and only The Incantation. Film ini bercerita tentang seorang ibu yang bernama Ronan. Dia telah melanggar tabu yang mengerikan 6 tahun yang lalu. Secara tidak sengaja dia bersama anaknya telah dipersembahkan ke Dewi yang jahat. Sejak saat itu, dia harus mempertahankan atau melindungi anaknya dari kejaran sang Dewi. Waduh. Film ini disutradarai oleh Kevin Ko dan diperankan oleh Swan Yen Sai sebagai Li Ronan, Sin Ting Huang sebagai Chen Dodo, Ying Xuan Kao sebagai Ming, dan masih banyak lagi nih guys. So, bagi kalian yang penasaran dengan ceritanya, kalian harus simak video ini sampai habis nih guys, karena di endingnya bakal gue kasih penjelasan tentang film ini. Disclaimer juga, film ini kan juga banyak banget mengandung unsur-unsur agama nih guys, so mohon pengertiannya nih guys ya. So, without further ado, let's dive into the story, The Incantation. Film ini dibuka dengan sebuah narasi yang mengatakan bahwa percayakah kita akan sebuah berkah, seperti permohonan saat ulang tahun, mendoakan seseorang selamat di perjalanan, dan sebagainya. Faktanya, hal tersebut bisa diumpamakan dengan sebuah niat yang bisa membawakan hasil yang baik. Namun, percayakah kita kalau niat juga bisa merubah hasil? Kemudian, kita diberi sebuah eksperimen paradoks, video kincir yang bisa bergerak ke kiri atau ke kanan, video kereta yang bisa bergerak ke depan atau ke belakang. Berdasarkan eksperimen tersebut, bisa digambarkan kalau niat kita secara diam-diam bisa membentuk dunia atau apa yang kita lihat. Lalu, kita disajikan video bagaimana cara kerja berkah, yaitu video seorang anak yang sedang sakit parah dan giginya banyak gitu dong. Waduh. Dari sini kita akan diajak oleh sang pemeran utama, Li Ronan, untuk menyalami pengalaman pahitnya yang berkaitan dengan berkah dan niat. 6 tahun yang lalu, dia telah melanggar tabu yang mengerikan. Siapapun yang mendekatinya akan mendapatkan kemalangan atau kutukan. Seperti halnya ayah ibu Ronan yang tewas karena kecelakaan dan 2 polisi yang tewas bunuh diri. Kutukan ini semakin kita mengerti maka akan semakin mengganggu kita. Ronan berniat membuat video dokumenter ini dengan harapan semua orang dapat membantu mengusir kutukan putrinya. Dia pun mengingatkan kita jika masih ingin menonton, maka kita harus menghafal simbol berikut ini. Bahkan, kita harus ikut membaca mantranya baik diucap atau dalam hati. Waduh. Kemudian, scene berpindah ketika Ronan sedang mengobrol dengan salah satu pengurus panti asuhan. Dia berniat untuk bertemu kembali dengan anaknya, Chen Dodo. Dia juga sedang berlatih merekam video untuk dijadikan kenangan hariannya bersama Dodo. Pengurus panti tersebut juga mengingatkan Ronan kalau dia sedang di masa evaluasi mengasuh anaknya kembali. Jika dia gagal, maka hak asuhnya akan dicabut dari pengadilan. Lalu, mereka pergi ke panti. Di sana, mereka bertemu dengan kepala pengurus panti yang bernama Ming. Video berlanjut ke sesi wawancara Ming. Dia berniat mengurus panti karena dia ingin tahu rasanya menjadi seorang ayah. Menurutnya, Dodo adalah anak yang berbeda dan spesial. Dia memanggil Ming dengan sebutan ayah. 6 tahun yang lalu, video Dr. Wu dari rumah sakit jiwa. Terdapat beberapa hal. Ronan beranggapan kalau terowongan terlarang tersebut telah memberikan kutukan kepada orang-orang di sekitarnya. Bayi yang ia kandung sudah diserahkan ke Dewi. Semakin kita tahu tentang Dewi ini, maka akan semakin bala. Lalu, scene kembali berpindah ke Ronan yang sedang menjemput anaknya. Karena ini adalah hari pertama mereka bertemu, Ronan terlihat tampak canggung terhadap Dodo. Sesampainya di rumah, dia mengajak Dodo untuk melihat kamarnya. Ketika sedang bermain boneka kelinci, Dodo bertanya mengapa ibunya selalu merekam. Ibunya pun menjawab kalau hal itu akan dijadikan kenang-kenangan nantinya. Ketika sedang menulis dan membaca nama Dodo, tiba-tiba terdapat suara batu yang memecahkan kaca mereka. Tapi pas ibunya sedang mengecek, Dodo melihat ke atas dan mengucek matanya. Anehnya, ketika dilihat tidak ada sama sekali batu yang tergeletak, melainkan malah ada kecoa. Waduh. Selain itu, di mata kiri Dodo terdapat sebuah luka berwarna merah kecil.
Kemudian, ketika Ronan sedang membuat video kesan pertamanya terhadap Dodo, tiba-tiba listriknya di rumahnya padam dong. Saat sedang mengecek, tiba-tiba pintu kulkasnya terbuka dan susunya tumpah. Ditambah, lampu di luar ruangannya kedap-kedip sendiri dong, dan terdapat suara teriakan orang. Waduh. Sontak, dia pun bergegas mengunci pintunya dan segera mengecek kamar Dodo. Tapi anehnya, WC di kamar Dodo seperti ada yang memencet. Dan tiba-tiba, Dodo bersikap aneh seperti layaknya kesurupan, sembari berteriak-teriak ke atas. Lalu, terdapat juga sebuah simbol di awal film yang terbuat dari alat tulis Dodo. 6 tahun yang lalu, video pembasmi hantu. Saat itu, Ronan bersama kedua temannya, Yuan dan Dom, sedang membuat video vlog pembasmi hantu untuk diupload di channel YouTube-nya. Mereka berniat untuk melihat sebuah terowongan terlarang yang tidak boleh dimasuki di sebuah desa pedalaman paman buyutnya Dom dan Yuan. Hadeh, mana tagline YouTube-nya ngajak orang untuk menghancurkan tahayul tersebut dong. Nah, bener aja bala, mereka langsung melindas semacam patung Buddha gitu dong. Terus si Ronan juga langsung muntah-muntah. Kemudian, mereka pun sampai di desa paman buyutnya Dom dan Yuan. Seketika, paman buyutnya kebingungan melihat Ronan yang bukan anggota keluarganya, dan Yuan sedang merekam video. Tetapi, Yuan berbohong kalau kameranya hanyalah sebuah mainan. Paman buyutnya juga menegaskan kalau ritual keluarga ini bersifat pribadi dan orang luar dilarang masuk. Namun lagi-lagi, Yuan mengakalinya dengan bilang Ronan adalah pacarnya Dom. Tapi, paman buyutnya masih memaksa Ronan untuk pulang sendiri. Namun seketika, paman buyutnya berubah pikiran karena diberitahu oleh bibi buyut tertua setempat untuk mengecek tangan Ronan. Mereka pun dipersilakan masuk. Di sana, terlihat orang-orang desa mengucapkan salam sembari memberi simbol tangan. Selain itu, ada orang yang sedang menulis mantra di punggung bocil dan ada orang yang ngasih makan ulet. Hadeh. Scene pun berpindah kembali ke Ronan yang sedang diserang oleh puluhan ulat-ulat ketika bekerja. Ditambah, Dodo juga menggigit temannya ketika di TK. Hal itu dipicu karena temannya selalu bilang kalau Dodo itu gila. Kejadian tersebut membuat Ronan diomelin oleh pengurus panti. Ternyata, Dodo juga sudah pernah gigit Ronan sebelumnya. Waduh. Kemudian, Dodo kembali berteriak-teriak turun-turun ke suatu makhluk yang ada di atap kamarnya. Mana si Dodo juga nyuruh ngusirnya dengan cara dituntun pakai tangan dong. Pas diajak mau keluar, malah masuk lagi dia. Hadeh, bala. Ternyata, Dodo emang sering ngomong ke atap gitu juga di TK-nya. Di sisi lain, kita juga dikasih lihat video Dodo pas berpapasan dengan tangan makhluk itu dong. Waduh, suram. Lalu, Ronan berniat untuk memasang kamera di boneka kelincinya Dodo. Dia malah mimisan. Mana si Dodo juga tahu aja lagi bonekanya ditutupin. Dia bilang kalau makhluk ini tidak mau dilihat. Hadeh. Ronan yang terkejut, dia pun segera mengajarkan Dodo untuk mengatasi ketakutannya, yaitu dengan cara menyebutkan 3 hal yang kita suka sembari menutup mata. Di sini, Dodo suka sekali dengan nanas, kelinci, dan guguk. Pas mau tidur, si Dodo tiba-tiba nanya ke ibunya kalau dulu dia membuang Dodo karena takut makhluk juga. Hadeh. Lalu, scene kembali berpindah ke Ronan dan teman-temannya yang sedang berdoa kepada Bunda Buddha. Mereka bertiga mempersembahkan namanya ke Sang Dewi dan harus kembali lagi 10 tahun untuk menyembahnya. Tapi Bunda Buddha juga tahu dong kalau Ronan sedang mengandung melalui media gadis kecil. Dia pun juga meminta nama bayi tersebut kelak. Di sini kita diberitahu kalau ayah bayi tersebut adalah si Dom. Kemudian mereka bertiga berniat melihat-lihat keadaan. Mereka melihat gadis kecil tersebut sedang merapalkan mantra di awal film bersama warga sekitar. Tapi mereka malah ketahuan oleh gadis tersebut dan diajak ke tempat berdoa. Namun, hanya Ronan saja yang boleh masuk. Di dalam sana, terdapat banyak patung Bunda Buddha sedang menghadap ke simbol. Dan juga ada lukisannya di atap yang digambarkan dengan bertangan banyak dan sedang memegang sesuatu. Waduh, mana di wajahnya keluar darah gitu dong. Hadeh. Udah gitu si bocil malah bawa kodok yang makan rambut. Di sisi lain, si Yuan malah gabut gambar pala kunci dong. Ada suram nih dia.
Ternyata, bocil tersebut telah dipilih oleh Bunda Buddha, bahkan kuping kirinya aja udah dipersembahin biar berkahin orang lain. Tidak lama kemudian, patung-patung pada berbalik nengok dan si bocil merapal mantra. Untungnya, warga sekitar sadar dan membawa mereka keluar. Kemudian, scene berpindah ketika Ronan dan Dodo sedang mengecek rumah lamanya untuk dijual. Namun, si Dodo kembali diganggu oleh sang makhluk. Dia diajak ke rooftop dan lompat. Waduh. Tapi ternyata cuma ngambil pisau untuk membuka pintu gudang yang terdapat di sana. Gak lama kemudian, si Dodo malah ikutan baca mantra. Hade, dan ternyata emang itu gudangnya patung Buddha. Parahnya, si Dodo malah melihat video rekaman ibunya dulu dan menjadi lemes. Alhasil, sang ibu menjadi panik dan membawanya ke IGD. Kaki Dodo menjadi lumpuh karena pengaruh dari otaknya. Waduh, sedih ya guys ya. Ming yang datang melihat keadaan Ronan, dia juga mengasih kertas nama Dodo yang dibeli oleh salah satu ibu-ibu pengurus panti. Scene pun beralih ke ibu-ibu pengurus panti yang sudah terlihat kosong, hingga dia pun harus mati bunuh diri. Suram. Scene pun kembali flashback, mereka bertiga dikunci oleh Paman Buyut. Tapi tetap aja mereka masih bersikeras buat masuk ke terowongan terlarang klan Chen. Di sini, Do menamai calon bayi mereka juga dengan nama Chen Dodo. Tak lama kemudian, mereka harus mengumpat karena memang sedang ada perayaan ritual oleh warga setempat. Sementara, kita juga diberitahu kalau dokternya Ronan juga pernah menonton video rekaman tersebut. Dia tidak benar-benar yakin kalau dewa itu ada atau tidak. Tapi yang ia yakini adalah kita sendiri yang membentuk dunia kita. Di sisi lain, Dodo yang lumpuh sangat kesal dan sedih kepada ibunya karena dia sebelumnya bilang tidak takut sama makhluk jahat tersebut. Hak asuh Dodo pun juga sudah dicabut dari pengadilan. Sedih. Alhasil, ibunya ingin membawa kabur Dodo dari RS. Tapi dia berpapasan dengan Ming yang emang mau merawatnya juga. Lalu, scene pun berpindah lagi. Mereka bertiga menemukan terowongan terlarang beserta si bocil yang udah dibungkus, dibuat dijadikan semacam persembahan. Melihat keadaan si bocil serta Ronan yang udah lemes, Do memutuskan untuk tidak masuk ke terowongan tersebut. Tapi, si Yuan masih bersikeras aja untuk memasukinya. Sampai ditendang gitu dong pintunya. Ada. Dari dalam sana, terdengar suara teriakan anak kecil. Karena takut ada bocil-bocil lainnya di dalam sana, Dom pun memutuskan untuk masuk bersama Yuan. Waduh. Video rekaman tempat terlarang. Tiba-tiba Ronan mengalami pendarahan dan disambut teriakan Yuan yang ketakutan keluar dari terowongan. Mengenaskannya lagi, Dom harus tewas di dalam dengan kondisi wajah yang rusak. Ronan yang sedih pun dia mengambil kameranya dan melanjutkan rekaman sembari mencari Yuan. Di sini udah mulai balas sih. Ronan menemukan warga sekitar yang udah membakar mayat Dom dan sedang melakukan ritualnya. Yuan juga udah terus teriak-teriak, jangan tanya sampai giginya pada rontok sendiri gitu. Warga sekitar juga udah mulai bertingkah aneh dan sakit kulit. Ujung-ujungnya si Yuan pun harus tewas bunuh diri dan sementara si Ronan harus lekas pergi dari desa tersebut. Satu desa tersebut pun harus porak-poranda dan bunuh diri akibat kejadian perusakan terowongan terlarang tersebut. Waduh. Scene pun berlanjut ke Ronan dan Ming yang sedang pergi menuju kuil untuk meminta pertolongan. Tapi di perjalanan mereka malah keder dibawa muter-muter aja sama si makhluk. Hingga ketika dia coba mundur, malah mogok dan digedor-gedor dong dari atap. Selain itu, juga tiba-tiba ada berita dari radio yang dibilang kalau Dr. Wu telah tewas bunuh diri. Mereka pun merapalkan mantra dan suara ketukannya pun hilang. Sesampainya di kuil, jika ingin dibersihkan dari kutukan tersebut, Ronan harus menjaga Dodo untuk tidak makan apapun selama 7 hari. Jika gagal, taruhannya adalah nyawa sang master dan istrinya. Di sini, ternyata Ming juga membawa kamera terlarang tersebut.
Dia ingin tahu rasanya menjadi ayah sungguhan Dodo dengan cara membantunya. Wah, so sweet ya guys ya. Kemudian, Dodo mengalami demam tinggi. Karena tidak bisa disuntik oleh dokter karena alasan belum makan, Ronan berniat untuk menginfusnya sendiri di rumah. Sudah hari ketiga, kondisi tubuh Dodo semakin suram. Ibunya yang tak tega melihatnya, dia pun terpaksa memberikan selai nanas. Waduh, bala. Video terlarang. Akhirnya, isi rekaman yang kita tunggu nih guys. Di sini, Ming mencoba memperbaiki file video yang ada di kamera tersebut. Tapi balanya, semakin lama ia melihat video tersebut, kondisi tubuhnya semakin menurun. Mana gigi gerahamnya aja copot dong, ada. Dia menemukan kalau simbol tangan yang digunakan Clan Chen adalah versi modifikasi dari Bafang Tian dalam Buddhisme Tantra. Kalau orinya sih berarti berkah, tapi kalau ini... Ming juga menemukan fakta bahwa tulisan-tulisan yang ada di muka badan itu berasal dari naskah Brahmik yang digunakan untuk mencatat kitab Buddha kuno. Dan dia juga menemukan biksu terakhir yang bisa membaca tulisan tersebut. Namun ia tinggal di provinsi Yunnan. Dia pun niat dong nyamperin dan hasil rekaman wawancaranya juga sudah dikirim ke Ronan. Ternyata semua pengorbanan ini dilakukan demi Dodo. Ming sangat senang dipanggil ayah oleh Dodo. Selain itu karena emang dia juga nggak bisa punya anak secara biologis. Dan seketika dia pun menyebutkan namanya dan menghancurkan kepalanya hingga tewas. Memang sedih ya guys ya. Selain itu, video di dalam terowongan pun tetap terkirim ke Ronan. Waduh. Tapi kondisi Dodo semakin lemah. Di sekujur tubuhnya terdapat banyak lobang-lobang. Yang takut jangan lihat ya. Hehe. Ronan meminta Dodo untuk memuntahkan nanasnya, tapi malah ada ulet juga. Sontak, Ronan kembali membawa Dodo ke kuil. Namun sayangnya, sang master juga sudah tewas bunuh diri. Tinggallah istrinya yang kesal karena Ronan kasih makan Dodo, tapi dia juga udah kesakitan dan hilang kendali. Scene pun kembali seperti di awal film. Ronan sedang menjelaskan mantra Ho Ho Si Yi. Setelah kejadian di kuil tersebut, Dodo juga harus dilarikan ke IGD lagi. Menurut Biksu Yunnan, arti dari mantra Ho Ho Si Yi Si Seuma adalah sebuah berkah agama kuno. Agama ini menyebar dari Asia Tenggara ke Yunnan hingga ke klan Chen-nya Dom. Dewi yang dipuja di sini ialah bernama Bunda Buddha Dahe. Dia termasuk dewi yang jahat. Oleh karena itu, dari generasi ke generasi, mereka harus menanggung utang karma yang sangat besar. Mereka juga harus gunakan mantra ini biar dapat berkah dan makin banyak, maka makin kuat. Kemudian, Dodo yang kondisinya parah, malah bisa jalan tapi kayak dituntun gitu dong. Ternyata, dia dituntun untuk menemukan si bocil. Ternyata dia masih hidup. Tapi setelah Dodo kembali tak sadarkan diri, di sini dia udah terus bilang-bilang dua hal yang ia sukai, kelinci dan nanas. Waduh. Si Ronan yang tahu si bocil masih hidup, dia langsung mengambil kuping kanannya yang masih tersisa. Kemudian, Ronan akan memperlihatkan video tabu yang ia langgar 6 tahun lalu di terowongan. Di dalam sana, banyak sekali cermin-cermin yang bertuliskan naskah kuno. Terdapat patung berkah dan kutukan yang saling bergantungan. Selain itu juga ada patung bocah, sesembahan rambut dan gigi. Tapi di ujungnya, nah ada patung bunda-budanya nih, sesuai dengan yang digambarkan di lukisan sebelumnya. Dom yang penasaran dengan suara di balik wajah tersebut, dia pun membuka penutupnya dan seketika Dom menyebutkan namanya. Dom pun langsung memakan rambut dan mereka diserang oleh kumpulan tangan. Waduh. Dalam hitungan menit, terowongan itu sudah porak-poranda. Dom juga seketika muncul dengan tampilan wajah yang sangat rusak, mengsuram. Sekarang, Ronan sedang mempersiapkan video rekaman untuk Dodo kelak. Dia memberikan semua barang Dodo kembali ke panti. Dia juga sudah menuliskan mantra-mantra di sekujur tubuhnya. Dia meminta Dodo untuk berjanji melupakan ibunya dan namanya serta hidup berbahagia. Memang sedih ya guys ya.
Kemudian, Ronan memutuskan untuk kembali lagi ke desa klan Chen tersebut. Dia memperbaiki rambut dan gigi ke tempatnya semula. Semakin lama di dalam juga tangannya udah mulai bolong-bolong. Lalu, dia mempersembahkan kuping bocil sembari memberitahu terjemahan lengkap arti mantra dari biksu Yunan. Tulisan-tulisan itu berarti tentang segala hal yang menjelaskan tentang manusia dan alam semesta. Ternyata, Ronan juga membohongi kita. Kalau kita takut, kita diminta untuk sebutkan 3 hal favorit kita sembari memejamkan mata. Ternyata, mantra Hoho Shiseuma ini juga bukan berarti berkah nih guys, melainkan kutukan berbagi. Arti mantra ini adalah aku ingin berbagi kutukan ini dan menawarkan namaku. Sedangkan arti simbolnya adalah untuk menyebarkan kutukan ini kepada orang asing. Makin banyak yang lihat, maka makin enteng kutukannya. Dan makin serius yang lihat, maka makin bala kutukannya. Hade. Selain itu, jantung kutukan ini juga terletak di wajah Bunda Buddha tersebut. Makanya ditutupin. Hade. Ya, selama ini pokoknya kita di-prank ya guys ya. Film pun harus berakhir dengan scene Ronan yang berharap kalau Dodo bukanlah anaknya. Dan berharap Dodo bisa hidup berbahagia. Ronan pun membuka penutup wajah Bunda Buddha dan mati tewas bunuh diri. Waduh. Mau lihat guys? Are you ready? Ini dia. Semenjak itu, Dodo kembali sehat dan hidup berbahagia. Film pun berakhir dengan tewasnya Ronan dan sementara Dodo yang kembali sehat. Di sini bisa kita asumsikan bahwa persembahan dan niat baiknya Ronan kepada Dodo telah berhasil. Sungguh sangat menyedihkan juga di saat kita mengetahui bahwa film ini tuh mengajarkan banget perjuangan seorang ibu terhadap anaknya. Jadi, Ronan itu sedang bikin video rekaman terakhir sebelum dia memasuki terowongannya kembali dan mempersembahkan dirinya nih guys. Tapi, dia cerita dulu nih tentang pengalaman pahitnya 6 tahun yang lalu. Di video ini, dia juga ngeprank kita nih dengan suruh baca mantra atau ngapalin simbolnya. Karena emang semakin banyak kan makin enteng. Dia kan juga ngelakuin ini terpaksa karena emang mau ngurangin kutukannya kepada Dodo nih. Nah, kalau soal bundirnya, itu kan emang karena udah kena kutukan berbagi. Diminta namanya sama Bunda Buddha. Abis itu, dia jedot-jedotin pala dah biar rusak wajahnya. Ada. Selain itu, kalau kalian ada yang nanya kenapa hantunya nggak diliatin, gue bisa jawab karena film ini, villainnya itu udah bukan sekelas hantu ya guys ya, tapi udah sekelas dewa. Nah, makanya nggak terlalu divisualin nih. Kayak gini aja udah creepy, apalagi udah divisualin. Ada. Ya, paling itu aja sih yang bisa di-highlight. Sisanya kita bisa diskusin bareng di kolom komentar. So, bagaimana nih menurut kalian? Apakah film ini cukup ngeprank kita? Ya, udah pastilah ya. Tapi ambil aja di sisi baiknya tentang perjuangan Ronan menolong Dodo. Oke, segitu aja video pembahasan kali ini. Nama gue Ali and salam pecinta film.